Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ita Triani. Kali ini saya akan mempresentasikan review jurnal internasional dari salah satu artikel yang berjudul Analysis of Students' Creative Thinking in Solving Arithmetic Problems. Selanjutnya, pertama yang kita review adalah judul, lalu jurnal, lalu volume dan halaman, tahun, penulis, reviewer, tanggal, latar belakang, tujuan penelitian, permasalahan, metode yang digunakan, pembahasan, kelebihan, kekurangan, dan terakhir kesimpulan. Pertama, kita lihat judulnya adalah Analysis of Students' Creative Thinking in Solving Arithmetic Problems. Judulnya itu yang ini, yang paling atas. Selanjutnya, jurnal. Nama jurnalnya adalah International Electronic Journal of Mathematics Education. Berikutnya, volume dan halaman. Volume 14, nomor 1, halaman 49 sampai dengan 60. Selanjutnya, tahun. Tahunnya 2019. Lalu, penulisnya. Penulisnya Lila Puspitasari, Ahsanul In'am, dan Muhammad Saifuddin. Selanjutnya, reviewer. Reviewernya saya sendiri, Ita Triani. Tanggal mereviewnya 15 April 2020. Lalu latar belakang. Latar belakang membahas tentang berpikir kreatif adalah salah satu ciri dari level berpikir tinggi, yaitu metode berpikir logis dan divergen. Dimaksudkan untuk membangun ide-ide baru yang dipicu oleh non-rutin dan menantang masalah. Berpikir kreatif dan kritis secara umum dianggap sebagai proses berpikir yang melibatkan keterampilan, mandiri, dan disposisi, dan secara bertahap dimasukkan ke dalam keterampilan berpikir. Untuk latar belakang, kita bisa lihat pada bagian introduction yang sudah saya beri warna kuning. Selanjutnya, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran kreatif siswa dalam memecahkan masalah aritmatika di SMP Negeri 11 Malang, Indonesia. Untuk tujuan penelitian, kita bisa lihat pada bagian abstrak yang saya beri warna hijau. Selanjutnya, permasalahan. Karakteristik pembelajaran matematika di Indonesia saat ini lebih fokus pada kemampuan prosedural untuk menyelesaikan masalah rutin dan masih memberikan nilai yang menonjol sebagai hasil akhir dalam pembelajaran. Kemampuan konseptual kurang berkembang, dan kebebasan untuk berpikir masih kurang dihargai. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa masih banyak guru yang mengelola kelas mereka dalam pembelajaran konvensional, komunikasi satu arah, dan menulis prestasi siswa tanpa narasi yang menunjukkan tahap kemajuan belajar mereka secara keseluruhan. Kondisi ini didukung oleh hasil survei TIMSS tahun 2015 yang menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kreatif dalam pembelajaran matematika di antara siswa kelas 2 SMP di Indonesia masih di bawah nilai rata-rata nasional, bahkan di negara tetangga ASEAN. Lalu, kita dapat melihat permasalahan pada bagian introduction yang sudah saya beri warna biru.
Selanjutnya, metode yang digunakan. Dilihat dari jenis data yang diperoleh adalah penelitian kualitatif, sementara itu, jenis penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian dimaksudkan untuk menggambarkan fenomena yang ada baik alam maupun buatan manusia saat ini atau di masa lalu. Untuk metode yang digunakan, kita dapat lihat pada metode, approach and type of research yang sudah saya beri warna pink. Berikutnya, pembahasan. Menunjukkan analisis kemampuan berpikir kreatif siswa dengan kemampuan tingkat tinggi, sedang, dan rendah dalam memecahkan masalah aritmatika. Analisis didasarkan pada 4 aspek, yaitu kelancaran, fleksibilitas, orisinalitas, dan elaborasi. Pertama, hasil analisis pemikiran kreatif siswa dengan kemampuan tinggi dalam matematika. Para siswa tidak diberi batasan waktu dalam menyelesaikan 2 masalah dan bebas untuk menyelesaikannya masalah menggunakan cara mereka sendiri, dan disarankan untuk menggunakan berbagai cara untuk menyelesaikannya. Periode waktu yang dibutuhkan oleh 6 siswa untuk menyelesaikan masalah berbeda. Dari hasil kerja S1, siswa dapat menyelesaikan masalah dengan lancar, karena ia dapat memahami masalah dan menentukan langkah-langkah solusi yang tepat dan benar, dan menyelesaikannya dengan mudah dan benar. Selama wawancara, ternyata dia menemukan teknik lain dalam menyelesaikannya. Tetapi, karena terlalu lama, itu tidak ditulis dalam lembar jawaban. Dari hasil kerja S2, diketahui bahwa siswa dapat menyelesaikan masalah dengan mudah. Pilihan teknik yang digunakan adalah membentuk menara pengaturan 1 dan menara 2 menjadi persamaan linear 2 variabel sistem, memberi tanda X untuk segi 6 dan Y untuk persegi panjang. Lalu, dia memecahkannya menggunakan eliminasi dan diselesaikan dengan benar. Kedua, hasil analisis pemikiran kreatif siswa dengan kemampuan sedang dalam matematika. Hasil kerja S3 untuk masalah pertama, siswa tampaknya tidak melakukannya dengan lancar. Dia kurang hati-hati dalam memahami masalah, walaupun ia telah menulis apa saja yang diketahui dan ditanyakan dalam masalah. Dia sulit dalam menggunakan perbandingan untuk setiap pecahan uang dari ratusan ribu dan 50-an ribuan. Meskipun dia sudah mencobanya, itu terlihat dari apa yang telah ditulis dan dicoretnya. Akhirnya dia selesai melakukan masalah tanpa menghitung perbandingan antara pecahan uang ratusan ribu dan 50-an ribu. Dia hanya memperhatikan jumlah nominal uang, yaitu 3 juta rupiah disebutkan dalam masalah. Ketidaklengkapan siswa dalam menyelesaikan masalah dapat memberikan dampak pada strategi dan langkah-langkah yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Selama wawancara, siswa tidak menyadari kesalahannya. Oleh karena itu, fleksibilitas aspek tidak terpenuhi. Demikian juga halnya dengan aspek elaborasi yang tidak diperhatikan sama sekali. Kurang hati-hati dalam memahami masalah dan juga dalam mengatur langkah-langkah solusi, membuat solusi tidak diatur secara sistematis dan secara terperinci. Hasil kerja S4 dari masalah pertama, siswa dapat mengerjakan masalah dengan lancar, walaupun pada awalnya dia mengalami beberapa kesulitan. Pada awalnya ia mencoba mengalihkan setiap angka perbandingan dengan 6 dan lalu periksa hasilnya. Selama pengecekan, perhitungan tidak benar, tetapi akhirnya dia bisa menyelesaikan masalah dengan benar. Selanjutnya, hasil analisis pemikiran kreatif siswa dengan kemampuan rendah dalam matematika.
Hasil kerja S5 untuk masalah pertama, siswa tidak mengerti masalah di pertanyaan sehingga dia tidak bisa menyelesaikan masalah dengan lancar dan tidak memberikan jawaban yang benar. Strategi yang dibuat oleh siswa untuk menyelesaikan masalah tampaknya tidak secara detail dan sistematis, sehingga aspek elaborasi tidak terpenuhi. Dia hanya menggunakan satu cara untuk menyelesaikan masalah. Jadi berarti aspek fleksibilitas dalam berpikir tidak terpenuhi. Kemudian untuk hasil kerja S6, siswa tidak dapat menyelesaikan masalah dengan benar. Dia tidak memperhatikan dan tidak melibatkan perbandingan jumlah pecahan uang ratusan dan 50-an ribu yang akan diambil dalam memecahkan masalah. Dia hanya fokus pada jumlah nominal uang yang diambil, yaitu 3 juta. Dia tidak membuat langkah sistematis dan terperinci, dan tidak mencoba gunakan cara lain dalam menyelesaikan masalah. Untuk pembahasan dapat kita lihat pada research results yang sudah saya beri warna hijau. Selanjutnya, kelebihan. Menurut saya, pembahasan yang dijelaskan oleh penulis detail dan rinci, serta mudah dipahami. Peneliti juga menampilkan hasil kerja dari 6 siswa yang menjadi subjek penelitian. Misalnya seperti ini. Lalu kekurangannya, menurut saya kekurangan artikel ini tidak ada. Berikutnya, kesimpulan. Dari hasil review jurnal tersebut dapat disimpulkan kategori siswa dengan kemampuan matematika tinggi, yaitu S1 dan S2. Mereka tidak mengalami kesulitan dalam memahami masalah yang diberikan. Mereka tidak memiliki banyak masalah dalam menyelesaikan masalah. Mereka lancar dan berhati-hati dalam menyelesaikannya, di mana langkah dan strategi mereka terstruktur, terperinci, dan sistematis. Kelancaran, fleksibilitas, dan elemen elaborasi dapat dipenuhi, tetapi tidak ada strategi baru yang muncul sehingga elemen baru belum terpenuhi. Kriteria berpikir kreatif yang dicapai oleh siswa dengan kemampuan tinggi dalam matematika cukup kreatif. Berikutnya, siswa dengan kemampuan sedang dalam matematika S3 dan S4 masih sulit memahami masalah yang diberikan, sehingga langkah-langkah solusinya kurang terstruktur, kurang terperinci, dan kurang sistematis, terutama untuk masalah pertama. Ketika memecahkan masalah, para siswa kurang berhati-hati dalam perhitungan mereka, dan strategi yang mereka gunakan juga bersifat coba-coba. Elemen kelancaran dan elaborasi terpenuhi, tetapi fleksibilitas dan orisinalitas dalam penyelesaian masalah belum muncul. Kriteria berpikir kreatif yang dicapai oleh siswa dengan kemampuan sedang dalam matematika kurang kreatif. Berikutnya, siswa dengan kemampuan matematika rendah yaitu S5 dan S6 mengalami kesulitan dalam memahami masalah. Gagasan mereka masih cenderung pada mode coba-coba, kurang struktur, kurang sistematis, dan kurang rinci. Sehingga dalam memecahkan dan membuat langkah-langkah, solusi mereka masih menemui banyak kendala. Indikator berpikir kreatif belum muncul pada siswa dengan kemampuan rendah dalam matematika. Kriteria pemikiran kreatif yang dicapai oleh para siswa ini tidak kreatif. Untuk kesimpulan, kita bisa lihat pada bagian conclusion. Sekian presentasi review jurnal internasional yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.